Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari part 1 cara pembuatan pola dress Turki ya. Nah, di sini ini finishingnya dan juga di sini cara membuat atau cara memecah polanya ya, pecah pola bagian depannya ya, dan juga cara memasang atau menjahitnya. Nah, teman-teman, jadi ya ini kan polanya masih utuh ya, polanya ini pola dasar masih utuh, masih ada kupnat. Nah, ini masih ada kupnat ya. Nah, ini untuk bagian depan dan yang ini untuk bagian belakang. Nah, sekarang akan saya rubah untuk bagian kembernya ya, aplikasi untuk gamis Turkinya ya. Nah, udah saya bikin yang hasil jadinya. Nah, caranya seperti ini. Jadi caranya kupnatnya itu kita hilangkan ya, karena nanti untuk lapisan. Jadi ini kan untuk bagian yang di bagian pinggang, di bagian area pinggang ya, yang di belakang juga. Nah, setelah saya gunting, jadi hasilnya setelah digunting itu seperti ini ya. Jangan ini lipatan ini untuk bagian depan, jadi ini untuk bagian tengah muka ya, seperti ini. Nah, karena ini sudah saya lipat, nah kelihatan nggak? Karena ini sudah saya lipat bagian kupnat, jadi kita akan menyisakan ya. Jadi ini nanti kan sudah hilang kupnatnya ya, yang ini, yang aplikasinya. Nah, ini pola dasarnya ini. Kita pertama kita gunting, kita potong bagian furingnya dulu ya, bagian lapisan dalamnya ya. Jadi bagian badan dalam ya. Nah, kalau yang nanti ini sama yang di atas yang di draping itu kan nanti kita pecah ya. Nah, sekarang ini sudah saya hasilnya untuk bagian yang di bagian perut itu seperti ini. Ini lipatan ya, bagian tengah muka adalah lipatan. Jadi teman-teman, ini lipatan ya. Yang ini kelihatan nggak di kamera? Jadi yang ini adalah lipatan, terus yang ini sisi. Nah, untuk bagian belakang, yang bagian belakang kita menyesuaikan sisi. Sisi itu kan ada 10 ya, 10 cm atau sekitaran 9 lebih ya, 99 lah. Pokoknya 9 juga boleh ya teman-teman. Ini saya sekitar 10 cm. Nah, ini adalah tengah belakang ya. Jadi tengah bagian belakang, nanti di sini ada resleting. Jadi di sini adalah potong ya, dipotong ya nanti untuk resleting. Jangan lupa dikasih kampuh ya. Di sini juga dikasih kampuh. Nah, ini hasilnya setelah dilipat kupnatnya juga ya. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah tengah belakang, TB ya, tengah belakang. Yang ini adalah sisinya. Jadi ini potongan, ini juga nanti dipotong. Jadi 2 kali potong ya, motongnya. Terus ini bagian atasnya, ini bagian pinggang, ini bagian atasnya ya. Jadi di bagian bawah PD ya, payudara. Nah, jadi ini lurus aja ya, tidak ada potongan serong ataupun modif ya. Jadi sini saya bikin lurus aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau dilihat dari sisi, dia akan seperti ini. Nah, maaf, bukan. Jadi kalau dijahit nanti akan seperti ini. Nah, dijahit nanti seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dijahit, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, kan ini bentuknya seperti ini kan, bentuknya kan seperti ini karena ini adalah sisi ya. Sisi biasanya kan agak runcing ke bagian pinggang, jadi seperti ini. Nah, nanti kan kalau sudah jahit dia akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini kalau sudah dijahit, disatukan antara sisi dengan sisi. Dan ini adalah tengah muka dan ini adalah belakang, tengah belakang. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa ya, jadi yang serong adalah untuk bagian sisinya. Nah, gimana cara memotongnya? Cara mendapatkan lipatan obi ini, kemben ini ya. Saya bilangnya kemben ya. Cara mendapatkan lipatan kemben ini. Nah, di sini
Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kan seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini panjang 12 cm. Sudah saya ukur ulang. Salah, saya ukur ulang ya. Nah, sekitar 13,5. Tergantung tinggi bagian perut teman-teman ya, customernya ya, tinggi. Kadang-kadang ada yang bagian pinggang itu tinggi ya, sampai 15. Nah, ini di sini saya cuma 14, sekitar 14 cm. Kalau untuk bagian sisi, ini sisinya 9 cm. Nah, sekarang mau teman-teman saya ajak cara mengguntingnya. Jadi menggunakan garis ini ya, garis pinggang atau garis panggul, ini namanya garis panggul. Nah, kita udah hitung tadi untuk panjang kembennya ini relatif ya, jadi tergantung tinggi perut si customer. Nah, jadi menyesuaikan aja ya. Nah, kita akan ukur seperti ini. Kelihatan nggak di kamera? Kita akan seperti ini ya, kita jiplak aja, kita menggunakan penggaris lengkung seperti ini ya. Nah, kita teruskan aja langsung. Nah, habiskan ya, karena ini sudah jadi ini kurang ya. Nah, ini bagian kembennya ya, kemben. Jadi ini nanti sudah kepakai. Tapi teman-teman jangan lupa untuk potong bagian pola badan dalam ya, dalam bagian depan dan juga bagian belakang harus dipotong dulu. Jadi nanti teman-teman tidak 2 kali bikin pola. Nah, setelah itu baru kita pecah. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita pecah. Sekarang kita gunting ya, gunting seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau terlalu lincip, boleh dikurangi ya, dikurangi di sini. Bedain 1, misalnya kan di sini, misalnya di sini 10, di sini 9, atau di sini 11, di sini 9 itu boleh, atau 10 boleh. Jadi dia nanti nggak terlalu lincip seperti ini. Nah, udah selesai ya. Ini udah nggak kepakai karena kita udah bikin yang sudah jadi. Jadi ini nggak kepakai, kita bisa simpan nggak apa-apa ya. Nah, kan sisa ini ya, jadi sisa ini untuk bagian depannya. Nah, sekarang kita akan teman-teman boleh digunting atau boleh dilipat sih, nggak apa-apa ya, dilipat juga boleh. Ini gunting aja. Nah, digunting aja, terus kita akan kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat, kita lem juga boleh, terus isolasi juga boleh ya. Dia agak sedikit sih, agak melengkung sedikit sih, nggak apa-apa. Nah, kita isolasi aja biar nggak 2 kali bikin pola. Apa, kita isolasi ya. Ya, jadi kita isolasi untuk membantu supaya dia tidak berubah. Nah, dia akan seperti ini. Nggak apa-apa teman-teman, ini
Sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan robah dari bagian kerung ini ya, dari ujung bahu ini ya, kita turunkan 1 sampai 2 cm. Kita turunkan 1 sampai 2 cm ya. Kita turunkan 2 cm. Lalu kita tarik garis ya. Kita tarik garis seperti ini. Nah, sampai di ujung ini ya, di ujung bagian ini tengah ya, di ujung bagian tengah muka kita tarik seperti ini. Nah, ini buang, kita nggak pakai ya. Nah, ini kita buang ya. Jadi makanya teman-teman harus bikin untuk potong di bahan ya, potong bahannya itu sebelum membuat ini, sebelum memotong bagian depannya, bagian drapingnya, teman-teman harus udah memotong untuk bagian dalam sekaligus furing. Kalau bahannya tipis kan menggunakan furing. Nah, sudah ya. Terus kita akan bagi ya, karena itu contohnya kan jadi di bagian kerung juga ada draping ya, jadi kita akan bagi seperti ini. Kita bagi 4. Nah, nah seperti ini sudah ya. Lalu kita gunting ya. Karena kan jadi drapingnya itu jadi di sini juga ada, di bagian bahu juga di draping, di bagian bawah juga di draping. Jadi kayak macam ploy ya, dilipit-lipit. Jadi kita akan gunting ini habis ya. Nah, sebenarnya langsung menggunakan kain itu lebih mudah, lebih ini ya. Cuma ini biar apa? Biar detail ya, biar tahu caranya gimana. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan nah seperti ini. Terus kelipatannya 4 cm ya. Seperti ini.
kita hitung 4 cm. Nah, di sini ya kira-kira seperti itu ya penataannya. Nah, udah, selanjutnya kita akan belakang tidak perlu di draping ya, jadi belakang tidak menggunakan draping. Jadi yang di draping itu yang bagian depan ini aja. Nah, belakang hanya menggunakan ini, menggunakan yang kecil tadi ya. Nah, yang ini jadi belakang hanya menggunakan ini saja. Jadi di sininya tetap polos ya, jadi tidak ada draping. Sama ya metodenya. Jadi kupnatnya dihilangkan. Nah, metodenya sama ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Metodenya sama. Jadi kita ukur seperti ini. Ini bagian sisi, ini bagian tengah belakang. Terus kupnatnya ini kita buang ya, tapi yang bagian sini, yang bagian di bawah sini ya. Jadi yang ini. Nah, untuk menghasilkan ini, jadi kupnatnya kita hilangkan, kita lipat ke dalam ya, nanti jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau berhubung belakang tidak menggunakan draping, jadi tidak usah dijelaskan ya teman-teman. Di belakang tetap biasa ya, yang tadi kita udah bikin furing, yang kita udah potong dulu itu ya, yang tadi tidak perlu dirubah ya untuk belakang, cuma hanya penambahan ini nanti kita tempel di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi belakang tidak perlu di draping, kita tambahkan ini saja. Next, kalau nanti karena itu kan seperti contohnya itu ya, sepertinya tidak ada di draping belakang sih ya teman-teman. Jadi di belakang sekarang saya bikin biasa saja ya. Jadi ada penambahan ini aja, ada penambahan ini saja. Cuma nanti bagian ini, bagian pola kan masuk ke sini ya. Jadi tidak ada draping lah, pokoknya bagian belakang tidak ada draping. Kita draping bagian depan saja ya teman-teman. Suatu saat kalau memang ada model yang drapingnya belakang, kita akan membuat draping belakang. Oke ya teman-teman. Jadi belakang tidak ada perubahan, cuma ada penambahan kemben yang seperti ini ya, bagian belakangnya. Jadi lebih pendek bagian belakang. Oke ya teman-teman. Sekarang kita akan potong kain. Cara membuat drapingnya kita akan memotong di kain ya, di kain langsung. Nah, itu tidak perlu furing ya. Jadi untuk drapingnya nggak perlu furing, kita cukup menggunakan kain utama saja, yaitu kain yang seruti baby doll-nya ya teman-teman. Nah, kalau ini nanti kita akan membuatnya, saya akan jelaskan ya, karena ini akan menggunakan kain keras supaya hasilnya bagus. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan bikin drapingnya aja dulu di kain. Dan ini adalah untuk aplikasinya ya. Jadi untuk drapingnya, yang ini untuk draping depan. Terus ini untuk bagian kemben depan ya, bagian kemben yang bagian depannya. Jadi terus ini untuk yang bagian belakang. Jadi nanti di tengah ini adalah untuk pemasangan resleting. Nah di sini saya bikin 2 lapis ya. Jadi kain kerasnya saya kasih 1 lapis saja. Jadi nanti depan belakang ya, ibaratnya luar dalam itu nanti ada lapisan. Jadi tidak kelihatan jahitannya. Nah di sini juga dipasang vislin, disetrika vislinnya ya. Terus kita satukan ya, satukan antara bagian atas yang kita ploy, kita jahit ya. Jadi dijahit di sini, dijahit. Kita ambil bagian tengahnya ya. Jadi kita lipat dulu, setelah itu kita ambil titik tengahnya, lalu kita satukan. Jadi untuk bagian belahannya, bagian V-nya ini harus jatuh di bagian tengah. Nah ini sudah diploy ya, saya setrika dulu, diploy, lalu kita jahit. Setelah itu nanti kita sambungkan dengan bagian dalam atau bagian furingnya ya. Nah kalau teman-teman ingin kaku, itu kita bisa menggunakan kain keras, tapi kemarin saya coba kain keras kurang bagus ya, jadi ini saya gunakan vislin aja biar nggak terlalu kaku. Kalau kain keras kurang bagus menurut saya ya. Nggak apa-apa, ini menggunakan kain vislin aja. Nah oke. Setelah itu kita akan menggabung dengan furing. Dan selanjutnya ini kan sudah saya jahit ya. Jadi poinnya di sini saya cuma membagikan cara membuat ininya ya, membuat vintage-nya ya, atau membuat aplikasinya. Ya, ini saya ploy, nanti disetrika lagi. Nah ini untuk bagian furingnya ya, ini untuk bagian furingnya yang ini. Nah ini sudah saya tempel, jadi dijahit di bagian bahu, di bagian kerung ketiak. Lalu di sisi kita jahit, ini juga kita jahit ya, di bagian pinggang, ini sisi, nah ini di lingkar ketiak. Nah jadi teman-teman bisa dikerut ya. Nah ini saya ploy, jadi kalau untuk untuk variasi di bagian dadanya itu bisa dikerut ya, jadi kainnya dikerut, bisa juga diploy. Ini saya ploy ya, nanti disetrika lagi. Terus yang bagian lengkung ini kita akan jahit tindis. Nah di sini dijahit tindis sebelum disatukan tadi ke bagian furing. Jadi ini misah ya, ini tidak terjahit tembus ke bagian furing, jadi misah. Nanti akan kita kasih kancing ya di sini. Saya akan kasih kancing warna senada di sini, warna ungu ya. Setelah itu kita tempel ya. Jadi ini bagian lengkung ini kita tindis dulu sebelum disatukan ke bagian furing. Oke ya teman-teman. Nah ini dalamnya ya, furingnya nggak sama, teman-teman harus serasikan ya kalau memang itu pesanan customer. Nah ini furingnya ada sekengan atau ada kupnat ya, garis kupnatnya ini ada sekengannya ya. Oke, selanjutnya kita akan menyambung bagian roknya, bagian belakang. Dan nah ini untuk bagian bawah sudah saya kerut ya, sudah saya jahit kerut ya. Terus sudah saya sambungkan dengan furingnya. Nah ini sudah saya obras sekalian. Terus ini untuk bagian pola depan ya, badan depan ini sudah saya sambung. Terus ini pola badan belakang sudah saya pasang resetting ya. Teman-teman kalau pengen tahu caranya masang resetting bisa searching di YouTube atau di video saya, scroll ke bawah ya, ada cara pemasangan resetting Jepang. Nah ini sudah saya kupnat juga. Nah ini kupnatnya di dalam ya, jadi di bagian furing saya kupnat, kalau yang di luar tidak saya kupnat. Nah teman-teman, saya tidak menggunakan untuk lapisan belakang ya, karena menurut saya sih nggak apa-apa lah, ini dipakai sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman ini adalah request customer ya, belakang dibikin saja nggak apa-apa. Jadi seperti contoh videonya ya, pembuatan polanya. Nah ini di belakang, jadi nanti dia di sini ada resleting.
Terus selanjutnya kita akan menyambung ya, menyambung pola badan depan dan juga pola badan belakang. Nanti setelah itu kita akan memasang pola ini bagian belakang ya. Pasang resleting bagian bawah ini masih ada ya, jadi nanti resletingnya itu lewati pinggang ya, melewati pinggang. Nah nanti akan menyambung untuk bagian bawahannya. Nah ini karena dipakai sendiri, saya tidak menggunakan lapisan belakang, jadi saya gunakan ini vintage-nya ya, aplikasinya yang itu seperti contoh, seperti baju Turki yang di contohnya itu, saya menggunakan bagian depan aja. Oke. Selanjutnya kita akan menyambung ya teman-teman. Dan ini hasil finishingnya ya teman-teman, Bunda. Ini hasil finishingnya, tidak harus sama 100% ya, karena memang terkendala bahan juga bisa mempengaruhi hasil finishingnya, dan juga kualitas jahitan juga ya, karena di sini kan kita sama-sama masih belajar ya, jadi